mama lihat, sapu hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah, di Papua. Aduh, mama lihat, sapu hati su tenggelam di dasar pasir, di laut biru, di Papua. Cerita dia sungai yang deras, cerita dia hutan yang luas, tempat matahari selalu menyanyi, tempat cendrawasih selalu menari. Aduh, mama lihat, sasu rindu, rindu mati ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke Papua. Aduh, mama lihat. Salam. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul dalam satu pertemuan yang sangat berbahagia. Yang saya hormati Pak Jantos 131, yang terhormat Pak Kepala Imigrasi, yang saya hormati Pak Kepala Kampung, yang saya banggakan Pak Polsek, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, orang tua, kakak adik yang berbahagia. Pada hari ini kami datang ke Kampung Skopro. Saya atas nama Kepala Badan Perbatasan Kabupaten Riau ini mungkin tidak bosan-bosan intinya untuk berkunjung ke tempat ini. Ya, di tengah kita sudah hadir Pak Kepala Imigrasi. Ini adalah bagian dari komitmen kita bersama. Bagaimana upaya dan keinginan dari masyarakat Skopro selama ini bergumulan. Kira-kira kapan bapak-bapak dari imigrasi ini bisa berkunjung ke sini? Dan hari ini sudah terjawab. Tepuk tangan dulu. Maksud dan tujuan beliau datang ke sini, nanti kalau dijelasnya beliau diberikan kesempatan untuk memberikan sepatah dua kata. Jadi ada agenda yang pertama, khusus agenda dari Badan Perbatasan berkaitan dengan tanah hak wilayah. Ini nanti kita bicara. Lalu yang kedua berkaitan dengan agenda dari Pak Kepala Imigrasi. Beliau punya agenda seperti apa? Nanti beliau sendiri yang membicarakan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk meningkat waktu, karena sekarang sudah hampir setengah 12, waktu dan tempat kami persilakan Pak Kepala Imigrasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala Badan Perbatasan. Selamat siang. Iya. Halo. Pertama, agar kita ucapkan Tuhan Yang Maha Esa serta rahmatan dan hidayahnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangkaian kegiatan kerja saya dan Kepala Badan. Maksud dan tujuan kami di sini sudah disampaikan bahwa sesuai dengan program kerja kami juga, kami ingin mendekatkan pelayanan ini ke masyarakat untuk pemberian fasilitas batas. Jadi yang selama ini mungkin masih awam untuk Bapak Ibu sekalian, apa sih fasilitas batas itu? Jadi fasilitas batas adalah satu dokumen untuk warga negara untuk melintas keluar masuk ke wilayah negara atau negara.
Jadi memang karena di sini kita berbatasan dengan Papua New Guinea, untuk melindungi hak-hak dan perjalanan Bapak Ibu terkait dengan perjalanan dari satu negara ke negara lain, dan kita dari Indonesia ke PJ, ini memang dibutuhkan satu vaksin terbatas yang mungkin selama ini Bapak Ibu masih berlintas secara utuh. Artinya memang budaya yang selama ini sudah tercipta, terjalin antara perbatasan Diskopro ini ya. Jadi memang untuk itu kami memperkenalkan vaksin terbatas. Mungkin ada juga bagi Bapak Ibu yang sudah punya vaksin terbatas ini. Kami untuk memperkenalkan ini juga untuk semuanya masyarakat yang ada di sini. Jadi perjalanannya dalam konteks perlindungan secara internasional, kita mendapatkan hak itu ya, bahwa Bapak Ibu adalah warga negara Indonesia karena vaksin terbatas itu ada lambangnya Pak, burung Garuda nanti. Itu terserah warga negara Indonesia. Jadi jelas bahwa pemegang vaksin terbatas adalah warga negara Indonesia. Itu yang kami mau berikan kepada Bapak Ibu semua secara gratis. Artinya pemberian ini memang gratis, cuma ada syaratnya. Syaratnya seperti yang disampaikan di bilang Bapak Kopal Kampung, ada KTP. Bapak Ibu ada KTP sudah di sini? KTP dan kartu keluarga. Jadi hanya kita melihat data-datanya di situ. Ya, jadi memang kalau itu ada, nanti kita kumpulkan ketika saya bawa ke sini, dan selanjutnya kita akan proses. Jadi juga cerita padamu itu demikian. Saya akhiri saya ini. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk Bapak. Baik Bapak, ini mungkin selanjutnya saya berikan kesempatan. Terang aja bahwa selama ini kalau saya turun di lapangan selalu saya banyak ingin mendengar dari masyarakat. Kira-kira apa keluhan dari Bapak Ibu berkaitan dengan ini? Silakan Bapak Ibu bicara. Terima kasih Bang. Bantu kita masyarakat. Bapak hanya masukkan satu singkat atau satu kata saja. Seperti yang tadi Bapak kemudian yang tadi bilang toh, itu kan macam kita masyarakat sudah di sebelah sini, sudah jadi warga Indonesia, masyarakat Indonesia. Berarti kalau kita ikut dengan sesuai aturan, pasti harus ada. Harus ada. Tapi banyak itu, Bapak lihat begini, kita sedikit yang dapat, banyak masih tinggal kosong. Tapi ini kesempatan waktu Bapak orang masuk, harus ambil data dan masukkan. Karena warga banyak masih kosong di kampus Kopro ini. Nah, dua, yang Bapak sudah punya KTP dengan barcode. Kalau ada kita bisa dirubah toh. Kalau lewat 3 hari berarti kita harus rubah. Bapak kasih contoh saja 3 hari. Berarti perjanjian di barcode itu sudah lewat toh. Berarti kita rubah lagi, ganti baru lagi. Misalnya Bapak punya ada, Pak Desa punya pasti ada juga. Ya, ya sekarang Bapak dong bicara masalah berlintas batas. Karena Bapak dong mengerti, hanya kenalan itu, tersendat itu ada di sini. Misalnya kalau Bapak barang itu tidak ada, kalau Bapak lewat di sebelah, memang saya masyarakat kita satu bahasa. Tapi sudah di pemerintah sebelah, masih harus jalan dengan aturannya, hukumnya. Saya tidak bisa lewat kosong, saya harus punya KTP ada. Dari sebelah juga sama, tidak bisa lewat kosong masuk ke sini. Baik, jadi mungkin itu saja Bapak masukkan. Terima kasih Pak. Bekerja keras tapi dalam waktu singkat. Makanya saya sudah ambil jalan solusi, mungkin rekomendasi. Terus proses kami di Kerong ini, sistemnya juga di Japel ini tidak normal.
Makanya kita punya identitas perlengkapan berkas tidak lengkap. Yang pertama itu saya sampaikan. Yang kedua menyangkut kita punya warga. Mungkin Pak Kepala, karena warga kami ini lain tidak ada punya KTP, lain tidak ada punya kartu keluarga. Mungkin jalan keluarnya seperti apa? Mungkin Pak Kepala bisa dengan Pak Kepala Migrasi bisa menjelaskan bersama Pak. Untuk saya bicara itu dulu. Sekian dan terima kasih waktu itu. Bagi warga yang belum mempunyai KTP atau kartu keluarga, paling tidak ada surat keterangan dari kepala kampung yang menyatakan perihal isinya data-data yang memuat data kelahiran, nama, ya kan, jumlahnya, tempat tinggal, alamat tempat tinggalnya itu yang menyatakan semua ada. Kemudian surat baptis juga ada Pak. Nah, didukung dengan surat baptis. Jadi yang terkait dengan data seperti warga kampung itu harus ada semua. Jadi surat keterangan dari Pak Kampung aja sudah cukup buku untuk sementara. Sambil Bapak nanti tetap memproses KTP yang ada. Oke, itu aja Pak. Iya, saya pikir sudah cukup jelas ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi hal-hal dokumen yang berkaitan untuk proses administrasi pembuatan PRB seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Imigrasi, cukup dengan membawa surat keterangan dari kepala kampung atau surat bakti sambil mengurus proses KTP-nya. Aduh, mama lihat sapu hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah, di Papua. Aduh, mama lihat sapu hati su tenggelam di dasar pasir, di laut biru, di Papua. Cerita dia sungai yang deras, cerita dia hutan yang luas. Mohon perhatian Bapak Ibu, jadi begini. Mohon perhatian. Jadi sesuai dengan visi misi dari Pak Bupati yang baru ini, Pak Peter Bisbager, bahwa beliau menginginkan ada pembangunan di kawasan perbatasan. Untuk itu kami dari Badan Perbatasan datang ke sini ya, memberikan pelayanan. Salah satu pelayanan adalah pos lintas batas nasional. Hari ini Pak Kepala Imigrasi sudah datang. Kemudian ada beberapa hal yang memang saya harus sampaikan, tapi karena ini menyangkut keterbatasan waktu, silakan Bapak Ibu membawa persyaratan, saya tunggu di kantor. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa datang ke kantor, persyaratan silakan datang bawa ke kepala kampung. Nanti kepala kampung yang bawa ke saya. Ya. Jadi karena ini adalah upaya pendekatan kami ya dari Badan Perbatasan dan Kepala Imigrasi Jayapura untuk melihat kondisi wilayah di perbatasan. Sekaligus memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu sekalian bahwa beliau punya perhatian yang serius terhadap masyarakat perbatasan. Nah, dengan diadakan pelayanan di Skopro ini, saya berharap untuk warga masyarakat yang lainnya untuk bisa segera memohon untuk pas lintas batasnya, karena itu akan melindungi dalam perjalanan antar negara. Mungkin itu harapannya kami. Terima kasih.